malam. Selamat malam. Ya, welcome To Poci Special Horror Episode. Perkenalkan, nama saya Nayaka dan kali ini saya ditemani oleh Halo, nama saya Benaya dan di sini kami membawa dua bintang tamu. Ada Bumar. Mut. Pajo. Oke, sebelumnya ini teman-teman semua dan Pak Jo, Bumar juga udah nonton ini belum sih? Pengabdi atau KKN Desa Penari? Kalau KKN belum. Nah, kalau Pengabdi Setan nih belum. Udah Pengabdi Setan 2, tapi yang satu belum sih. Ya, Kalau sudah episode dua. Setan satu saja Oh, belum. Iya. Ya, itu. tiga nanti. Pak Jo, Kalau Pak Jo sendiri? Kalau Bapak baru nonton yang itu yang KKN aja sih. Kalau yang Pengabdi Setan belum. Baru lihat iklannya aja. Yang di rusun itu sih kemarin Iya. terakhir gue nonton sih itu kan gue rewatch sendiri tuh. Itu film memang seremnya tingkat dewa sih. Bagian yang dimasuk ke tong sampah, bagian yang radio itu serem banget. Yang lift. Itu jatuh gitu ya. Iya. Itu juga. Kalau saya yang paling serem tuh ketika dia sama Pak Hajinya ya sempat ngecekin satu-satu yang- kan waktu iya, setelah iya, kejadian iya. itu. Korek. Dicek satu-satu itu kayak setiap kali mau buka pintu pasti deg-degan. Pasti. Karena kita nggak bisa nebak gitu. Iya. Oke, kalau tadi kan kita udah bahas film horor kan ya. Sekarang kalau Bu Marta sama Pak Jo sendiri punya ini nggak sih pengalaman horor gitu? Nah, ada pastinya. Banyak. Banyak. Mau Lagi yang- ini nih. Mau yang versi apa nih? Nah, Versi apa saja? Versi Versi apa aja? Serem. versi Popo. versi kalau saya dulu nih ya, ini yang di rumah nih. Di rumah itu di suatu sore yang dingin. Wah, udah Ya, dingin. Ini sore karena dingin. rintik hujan. Sore dingin. Rintik hujan. Saya sama adik sepupu saya lagi ini apa namanya gitaran. Jadi apa namanya kami gitaran di depan di teras rumah saya. Terus biasa sambil hahaha sambil ngobrol. Terus di sela-sela waktu itu lagunya Chrisye. Kami lagi mainin lagunya Chrisye. Asik nih nyanyi berdua kan, nyanyi gitu kan. Biasanya main gitar. Tiba-tiba kami sama-sama terdiam berdua. Lihat-lihatan. Tapi belum berani ngomong tuh. Baru lihat-lihatan. Setelah itu beberapa detik kemudian adik saya nanya, dengar juga ya? Iya. Jadi ceritanya kami dengar suara orang nangis. Cewek nangis. Anak tetangga yang nangis. Tetangganya Tetangga itu. Tuh, tadinya mau positif thinking gitu kan. Baru ingat tetangga terdekat kami laki-laki. Suara yang nangisnya perempuan. Ada tamu. Anaknya, Ada tamu. tamunya iya. Dia masih belum menikah. Ya tamunya berarti Itu temannya. temennya bisa. Pacaran Bisa kali jadi ya, bisa sih. dulu Iya sih. pacarnya. Masa pacaran berdua? Oh, iya. Wah, Hujan-hujan aja. aduh, Hujan-hujan lagi. hujan sore. Jadi itulah yang menurut saya alami di rumah yang bikin bertanya-tanya nih, mbak-mbak itu nangis suaranya jauh gitu kan. Terus kata orang nih ya, Kalau jauh kalau kalau dekat. iya kalau suaranya jauh itu sebenarnya tadi sekitar kita. Alhasil setelah kami sama-sama nyadar kalau kami dengar suara nangis yang sama, kami langsung lari ke dalam rumah, tutup pintu. Di dalam rumah kami gitaran lagi. Ya. Ya kan kalau di dalam aman, nggak Oh, iya. takut gitu loh. Emang Gitu. Kalau itu pengalaman yang saya alami. Satu dari sekian sedikit yang saya alami. Kalau sore-sore itu emang selalu serem sih. Iya. Kalau Pak Jo Sore. sendiri gimana Pak Jo? Kalau Bapak banyak sih. Cuma yang menurut Bapak paling wah gitu ya. Ini waktu zaman-zaman sumur kalian nih. Ceritanya kalau kita dapat apa namanya sebuah cerita gitu ya. Katanya kan kalau di apa namanya, kebetulan kan Bapak dulu SMP-nya di SMP 212.
Banyak ya? Sebelahnya itu apa TPU kebun jeruk purut. Oh. Pernah dengar nggak jeruk Pernah, purut? pernah. Pernah kan ya? Kemarin. Nah itu kan dulu ada kisah seorang Romo yang Yang tanpa kepala. tanpa kepala tuh. Nah ceritanya nih, karena kita ada acara sampai malam, kita ke TPU jeruk purut itu Apa uji nyali? uji nyali ceritanya. Memang wah. Adrenalin muda ya. Yoi. Nah, terus sampai akhirnya jam berapa ya? Kita itu acara sekitar sampai jam 9. Habis itu kita langsung ke TKP. Kita tunggu sampai jam 1 malam. Tapi yang keluar anjingnya doang. Beneran ya? Beneran tuh ada. Nah, itu kalau menurut Bapak yang apa ya, di depan mata benar-benar. Tapi sayangnya nggak ngelihat Romo tanpa kepalanya sih sayangnya. Nggak, maksudnya kalau ketemu juga kabur juga kayaknya sih. Iya, sama aja jadinya. Kalau ini ya, saya juga mau sharing nih. Jadi pas dulu belum lama sih di rumah sendiri kan, itu lagi masakin makanan anjing. Itu kan aku ke toilet kan. Nah di toilet itu aku lagi buang air besar, terus denger dari belakang tuh suara panci tuh berisik, konteng-konteng. Terus pas nih mikir paling tikus, paling cicak, tapi kok makin keras nih pas ke belakang tuh berhenti suaranya. Terus udah makan anjing selesai kan, ke depan dulu, ke ruang tamu dulu. Itu tempat makan anjing saya di depan kolam ikan kan, itu gerak sendiri. Saya ngeliat, terus saya bilang tikus nih pasti. Terus tapi berkali-kali geraknya, mondar mandir. Terus saya udahlah paling tikus. Soalnya saya di posisi ngantuk juga kan. Pas saya mau ngasih makan anjing itu, saya udah bawa pancinya dari dalam rumah, denger suara mama saya, padahal itu saya di rumah sendiri manggil kenceng banget, Ben gitu. Terus saya langsung bingung kan. Terus ya udah saya kasih makan anjing saya dulu, saya naik ke kamar, di bawah lanjut lagi. Anjing saya itu gonggong ke arah dapur. Itu sedikit. Kalau dari Bro Nayaka sendiri ada nggak? Ini tepatnya habis saya nonton Pengabdi Setan 2. Serem banget. Iya, yang Pengabdi Setan. Saya nontonnya tuh waktu itu jam 6, berarti kan filmnya 2 jam ya. Maksud saya antara jam 7 dan 8-an. Saya pulang dari BXC. Nah, terus habis itu saya kan mandi, pulang dari mall kan. Saya tidur. Tetapi beberapa jam kemudian juga saya sadar mata saya kebuka. Badan saya nggak bisa gerak di kasur itu. Sekeliling tempat saya tuh dingin banget, tapi saya kayak merasa ada yang ngehalangi gitu dari sebelah kanan gitu. Tapi saya tahu itu saya di kamar sendirian, dari siapa-siapa gitu. Saya coba usaha gitu, bener-bener pengen gerak tapi nggak bisa, hanya bisa buka mata, dan buka mata pun nggak bisa ngelirik kemana pun gitu. Ya mungkin orang bilangnya ketindihan ya. Tapi emang keadaannya tuh habis nonton Pengabdi Setan 2 ya kan, jadi jam 8 malam, aneh-aneh. terus juga langsung akhirnya butuh beberapa menit akhirnya saya bisa lepas. Saya lihat jam, itu udah jam antara jam 2 atau jam 2:30 gitu. Pagi Dini hari. Sama tuh Bapak juga pernah tuh kayak gitu. Ketindihan. Ketindihan cuma Ketindihan bisa, pernah saya. cuma bisa melek aja. Iya. Tapi nengok ini nggak bisa, teriak pun juga nggak bisa. Waktu ini sih saya juga pernah ketindihan pas baru-baru kamar atas renovasi. Itu kan kasur kan ada 2, yang di atas sama di bawah. Itu saya tidur di atas kan, soalnya kasur bawah belum dinaikin lagi. Itu saya bener-bener lagi tidur, tiba-tiba kok sesek gitu, cuma bisa buka mata doang. Kaki tuh mau gerak, cuman kayak ada yang narik dari arah bawah. Tuh emang nggak enak sih rasanya. Terus itu posisi juga emang dulu sebelum sesudah kakek saya meninggal,
di lantai 2 kan nggak ada yang tidurin, nggak ada yang Kosong kosong gitu gitu. Soalnya saya di bawah tidur di kamar kakek saya. Itu emang suka ada yang lari-lari di atas. Ada suara orang lari gitu Iya, mama saya juga sering dengerin. Mama saya kan kalau pulang kerja gitu biasanya lanjut kerja sama malam itu juga gagang pintu suka dicocokin sendiri. Gerak-gerak ya? Iya. Ini next juga ada cerita dari teman-teman kami ya. Mungkin kita langsung bacain aja kali ya. Yang pertama ini dari inisial BS. Jadi dulu pas kecil di rumah sempat ada hal aneh. Jadi pertama kayak ada seseorang ngemainin plastik hitam. Setelah beberapa menit ada kuntilanak jalan ke dalam ruang tamu dan gak muncul, dan juga diliatin sama pocong selama beberapa menit. Setelah beberapa tahun lagi kejadian lagi malam-malam sendirian di rumah, ada yang nangis kecil di dapur rumah. Beberapa tahun lagi muncul lagi saat rumah lagi direnovasi. Ada muka seram di bagian rumah yang lagi dibongkar dan muncul di jendela secara tiba-tiba. Itu aja Min. Serem ya? Jadi terjadinya setiap Ngeri sih. tahun gitu. Ngeri sih, nggak tahu beneran atau enggak juga, tapi Tapi kalau asli memang tapi kalau asli emang itu saya udah nggak bisa berkata-kata Wah, lagi sih. iya. Tapi langsung pindah rumah. harus diruat. Yoi. Diruat, bener-bener harus diruat. ini ada cerita lagi. Yang kedua, inisial AK. Min, aku mau cerita pengalaman horor nih. Oke, kita mulai ya. Aku ada beberapa pengalaman. Jadi pengalaman pertama itu pas aku kelas 6 SD. Waktu itu aku belum tidur sampai jam 2 dini hari. Pas jam segitu aku masih main HP. Nah, dan scroll TikTok dan sibuk nonton YouTube. Nah, sekitaran jam setengah 3 aku di luar kamar, aku kayak berisik gitu. Oh ya, FYI, for your information, aku memang dulu kalau malam-malam aku kalau malam-malam belum tidur, aku suka dengerin di luar tuh kayak ada aktivitas yang dilakukan sama orang-orang. Jadi kayak rame aja gitu. Padahal aku tahu orang tuh udah pada tidur. Nah, pada waktu itu kan aku lagi sibuk main HP nih. Oke. Tiba-tiba aku dengar kok di luar kayak rame lagi ya. Terus aku lihat tuh lewat sela-sela pintu kamar aku. Di situ aku masih ada di atas kasur. Pintu kamar aku masih ngadep ke komputer. Jadi kayak komputer buat mama aku ngeprint bunga. Pas aku lihat kok komputer mama aku nyala. Terus aku kepo kan, karena kenapa mama ngeprint pagi-pagi banget gitu. Soalnya mama ngeprint aja biasanya jam 5 pagi. Pas aku ngintip, kok ada cewek rambutnya lumayan panjang, pakai baju putih. Nah, terus di situ aku langsung connect. Setelah itu Mbak Putih. Dari situ aku langsung naik ke kasur lagi. Aku langsung tutupin muka, aku pakai selimut. Terus gak berani keluar kamar sama buka selimut. Wah, seram sih. Kuntilanaknya ngeprint. Gile. Nih Bu Marta sama Pak Haji juga ini kan dikirim Ada nih. dari teman-teman. Baca dulu nih. Muarta dulu. Ya udah, saya dulu ya. Bisa dapat info ini kiriman via Instagram ya kalau nggak salah ya, via Instagram. Tapi sepertinya bukan ini nih, apa namanya, bukan murid nih. Jadi udah dia punya pengalaman ya, menceritakan dari pengalaman itu. Cerita dari inisial AK dan JEK. Ini terjadi sekitar 20 tahun yang lalu. Ketika itu, saya sedang bekerja di sebuah pabrik pengemasan makanan di sebuah kota yang bernama Owinska di negara Polandia. Oh, ini kejadian di luar ternyata. Jauh. Jauh, bukan di Pondokaren. Ada 3 shift kerja di pabrik itu, shift pagi, siang, dan malam. Saat itu saya sedang mendapatkan giliran untuk bekerja di shift malam. Shift malam itu dimulai pukul 20 dan selesai pukul 3 dini hari. Biasanya setiap selesai shift malam ada angkutan dari pabrik yang mengantar kami para pekerja untuk pulang kembali ke rumah. Namun sayangnya malam itu supir yang biasanya mengantar sedang sakit dan tidak dapat bekerja. Para karyawan dijemput oleh keluarganya. Ada yang dijemput suami, ayah, ataupun anaknya. Karena kebetulan saya sendirian, tidak punya siapa-siapa, maka saya harus pulang sendiri.
bus malam hanya ada satu bus tiap jam. Saya harus tunggu 54 menit lagi karena bus yang jam 3 pagi baru saja pergi 6 menit yang lalu. Perjalanan ke flat tempat saya tinggal bisa ditempuh dengan 20-25 menit berjalan kaki. Saya pikir lebih cepat kalau saya jalan kaki daripada menunggu bus yang lebih lama. Akhirnya saya putuskan saya berjalan kaki saja. Rute jalan kaki tercepat adalah melewati kompleks pemakaman terbesar di kota ini. Luasnya kira-kira 5 hektar. Banyak sekali makam-makam tua yang sudah sangat tidak terawat dan mulai rusak di situ. Bahkan ada beberapa yang sudah ambles dan terbuka tanahnya tanpa pernah diperhatikan pihak keluarga. Malam itu saya berjalan sendiri. Suhu cukup dingin, sekitar 5 derajat. Saat itu sudah mulai memasuki musim semi. Daun-daun berguguran dan cuaca mulai dingin. Saya berjalan sendiri. Ketika saya sudah berjalan sekitar 15 menit dan berada di tengah-tengah kompleks pemakaman, tiba-tiba saya melihat seorang ibu berambut panjang yang berjalan kurang lebih 10 langkah di depan saya dengan memakai baju putih persis seperti seragam pabrik. Saya berlari kecil mendekati sambil memanggilnya. "Bu, ibu." Dia menoleh dan berhenti. Wajahnya terlihat tidak terlalu tua, namun ada beberapa keriput. Saya bertanya kepadanya, "Apakah ibu karyawan pabrik packing yang shift malam juga?" Dia menjawab, "Bukan." "Apakah tidak ada yang menjemput ibu?" tanyaku. "Tidak ada, saya sendirian, tidak punya siapa-siapa," jawabnya. Saya bertanya lagi, "Ibu selalu pulang jalan kaki lewat sini?" Dia menjawab, "Ya, setiap malam saya selalu pulang jalan kaki melewati kuburan-kuburan ini." Saya kaget mendengar jawabannya. "Setiap malam?" tanyaku. "Apa ibu tidak takut setiap malam berjalan sendirian melewati kuburan-kuburan ini?" Lalu si ibu menjawab, "Ya, waktu saya masih hidup." Saya takut. Berarti dia ngobrol sama siapa? Ternyata si ibu ini pernah hidup. Pernah Berarti kan hidup. kalau saya jadi dia, si AK ini, saya nggak akan lari. Terus Udah pingsan duluan. saya cuma bingungin, terus dia perginya gimana ya, kayak masa saya jalan dulu ya ntar. Lah iya, makanya kan setelah itu mungkin dia sama kayak saya tadi, langsung pingsan. Iya. Tahu-tahu terang. Iya. Dia nggak tahu perginya kemana. gitu. Nah, makanya itu udah endingnya nggak jelas tuh, karena kayaknya dia pingsan. Atau Oke. makan bareng sama ibunya mungkin ya. Iya mungkin. Lanjut, Pak Jo. Sekarang Bapak ya baca dari kiriman dari cerita dari NE. Aku pernah mengalami hal yang cukup menyeramkan. Kejadian ini terjadi saat aku lagi sakit. Jadi sudah beberapa hari aku sakit dan aku merasa jenuh sekali. Aku memutuskan untuk duduk dan tiduran di depan pintu melihat adik-adikku bermain bersama teman-temannya. Berarti depan rumahnya lapangan kali ya. Ya. Terus waktu sudah hampir maghrib, tidak tahu kenapa tiba-tiba ada hawa aneh yang kurasakan. Tetapi aku mengabaikannya dan tetap duduk di depan pintu. Lalu dengan tidak sengaja di depan mataku, aku melihat ada dua tangan, tidak tahu punya siapa, menepuk-nepuk. Seperti memperingatkanku untuk pindah duduk, maksudnya mungkin ya. Karena duduk atau tidur di depan pintu itu pamali katanya. Tangannya pucat dan tampak seperti tangan wanita. Aku refleks kaget, tetapi karena aku baru bangun tidur, kesadaranku belum sepenuhnya terkumpul. Tetapi aku langsung sontak berpindah duduk ke sofa. Aku berpikir mungkin itu hanya halusinasi saja, tetapi siapa yang tahu. Aku juga tidak bisa melihat badan dan wajah makhluk tersebut karena ditutupi dengan tanaman dan tembok.
Dia hanya menunjukkan bagian tangannya saja. Tetapi mungkin kalian berpikir itu salah satu adikku atau teman-teman adikku yang sedang usil. Menurutku tidak mungkin, karena di penglihatanku tangan makhluk tersebut seperti tangan orang dewasa dan sangat pucat. Siapa ya kira-kira? Kira-kira siapa ya? Neneknya kali, Oh, lagi nggak ada neneknya di rumahnya. nenek tetangganya. Oke. Bener juga ya, tapi dia ini apa namanya sampai menyentuh bagian ini kan, dia menepuk. Bayangin aja tiba-tiba nongol di samping dan tangannya pucat. Berarti benar menunjukkan bahwa terkadang mitos tuh benar-benar Ada, fakta. Ada, emang ya. kadang-kadang itu fakta. Ada lagi nih satu cerita terakhir mungkin dari inisial BL. Cerita ini terjadi beberapa tahun yang lalu saat pulang kampung ke kota Jogja. Suatu malam, saya pergi cari makan naik motor boncengan dengan ibu saya. Kami selalu melewati sebuah jembatan besar. Sepulang dari cari makan, kami lewat jembatan itu lagi sekitar pukul 9-an dari atas jembatan. 9-an malam. Tiba-tiba saat kami di tengah jembatan, kami dipanggil Bu oleh seorang laki-laki dari atas jembatan. Otomatis kami nengok ke atas dan ada seorang laki-laki duduk di atas besi atap jembatan dengan menggoyang-goyangkan kaki. Karena keadaan malam dan agak gelap, jadi orang itu juga kelihatan hitam dan gelap. Keesokan harinya, saat kami melewati jembatan itu lagi, kami tiba-tiba saling bertanya, kok jembatan itu nggak ada atapnya ya? Tapi semalam tampak ada atapnya. Bahkan ada orang duduk di atasnya. Setannya sampai bisa membangun atap loh ya. Benar. Ngeri banget loh itu. Berarti kuat setan. Nggak kuat. Kuat. Bener-bener. Tapi ngomong-ngomong, sebenarnya saya sama Pak Jo kebetulan pernah mengalami kejadian yang Cukup wah banget. pas kebetulan Wah. bareng waktu Wah itu kan banget. ada apa kerjaan lembur, Iya. ya kan? Gimana Pak Jo cerita Pak Jo? Waktu itu ada Persiapan ini, persiapan apa ya? Jumat pertama. Oh iya, Jumat pertama ya. Emang Jadi agak besoknya malam. Jumat. Nah, kita ngerjainnya hari Kamis. Pas tuh malam Jumat. Oh, Nah, sebagian besar sih memang lembur gitu iya. kan. Terus pas kebetulan Kita kita terakhir. Terakhir. Jam berapa tuh ya? Setengah Ya pokoknya ya kurang lebih jam 9 lewat sih. jam 9 lewat. Terus posisinya dikasih tahu ya, boleh ya? Gak apa-apa lah ya. Oh, boleh ya. Kan udah malam beda. Cuma aman-aman sih padahal. Iya, maksudnya dikasih tahu itu di tangga bawah itu. Oh iya. Iya, tahu kan ya? Tangga bawah setelah WC. Iya, iya. Mau Iya. masuk ke kantor. Ah, turun tuh mau ke parkiran motor. Nah, ceritanya Bu Marta udah duluan nih. Bu Marta udah nyampe tengah-tengah tuh. Udah di bawah. Bapak baru mau turun. Pertama sih cuma suaranya kecil ya. Kita diketawain. Terus, hah? Kita lihat-lihatan dulu. Nah, terus walaupun jauh tuh, Mm-mm. kita lihat-lihatan tetap. Terus Bu Marta bilang, siapa sih itu ketawa Mm-mm. malam-malam? Terus baru bilang, ya udah biarin aja orang pada ketawa. Dia malah tambah kenceng. Yang kedua kali tuh Yang kenceng. keduanya kenceng banget. Gitu. Gitu sih. Dan jauh ya itu ya kedengarannya ya. Kedengeran jauh. Kedengeran Jadi jauh. konon kalau suara kayak gitu jauh, jadi sebenarnya dia dekat. Sebaliknya kalau suaranya dekat apa kencang, Itu sebenarnya dia posisi dia jauh. posisi jauh. Gitu. Ya di situ Ya, kita memutuskan untuk untuk jalan ya, pelan-pelan. pelan-pelan dan banyak berdoa. Oh, waktu itu Pak Jo berdoa. Ya, sedikit. Saya berdoa tapi nggak kelar. Oh, Saking gitu ya. takutnya. Iya, iya. Mau lari juga takut Pak Jo larinya lebih kenceng. Jadi ini bocoran ya, jangan dikasih tahu. Konon di situ emang ada. Dia itu pakai baju merah. Katanya itu Gak juga. boleh dikasih tahu tapi mereka kan dengar. Oh iya. Waktu itu di sekolah pas mau open house kan saya ikut bantu-bantuin ya. Iya. Saya itu ke lantai 3 bareng Edo sama Feli. Cuman
saya nyari Edo Valley di mana saya nggak tahu, kan saya ke toilet kan. Terus pas saya lagi buang air kecil, dari belakang pintu itu kayak ada yang nengok gini, terus manggil Ben. Terus pas saya ngeliat ke belakang nggak ada siapa-siapa. Terus ya udah saya keluar kan, saya teriak Vel di mana. Terus saya ke bawah nanya siapa ya waktu itu, "Wah, ini Feli sama Edo di mana?" Pas saya ke atas lagi, mereka tuh dari tadi di ruangan Kurikulum. bukan dekat dekat kurikulum. Oh ini ya UKS. UKS. Bukan UKS, lantai 3 atau lantai 4 gitu, lupa. Lantai 2 atau lantai 3. Kayak lantai 2 kayaknya. Di Kesiswaan berarti. kelas di sebelah kesiswaan kan ada kelas tuh. Oh. Ya di situ. Oke. Nah, itu. Terus kalau soal berdua ya, saya sama Naya kan, mereka sering main ke rumah saya. Ini kalau malam-malam itu kadang kita suka jalan kaki kan, lewat PLN. Terus kalau udah lewat tanjakan Ricci itu kan kalau malam gelap banget. Wah, itu saya kalau sama Naya kan tuh selalu ngerasa aneh, ada yang ngeliatin terus, makin dingin. makin dingin juga. Makanya kalau kita lewat situ kita langsung lari ke atas. Oke. Ngomong-ngomong jalan PLN ya, saya jadi punya cerita karena saya tinggal di jalan PLN. Saya dulu pernah tinggal satu atap sama Miss Dita. Pasti ada tahu. Kami di rumah itu punya teman ya, anggaplah teman tidak terlihat karena dia baik. Kasat mata. Dia baik. Sebenarnya beberapa kali dia suka iseng. Kayak misalnya saya sama Miss Dita kamarnya itu berhadapan pintunya. Saya dulu suka banget tuh baca buku dulu. Saya pas baca buku menghadap ke pintu, yang mana mobilitas Miss Dita ketika mau ke toilet, mau ke dapur itu akan kelihatan gitu loh. Nah, Miss Dita lewat kan, mau mandi dulu ya silakan gitu kan, mandi. Terus udah kan jebar-jeburnya juga kelihatan, kedengeran kan, kita nggak pakai shower ya, kita pakai gayung love. Itu jebar-jeburnya kedengeran gitu loh. Nah, udah jebar-jeburnya kan nggak kedengeran nih jebar-jeburnya. Terus lagi baca, tahu kan kalau kita lagi baca tapi pergerakan di sana kelihatan, ya kan? Nah, lagi baca gini lewat Miss Dita. Saya ngobrol kayak biasanya. Sudah kelar mandinya, saya nanya apa sesuatu gitu kan, kok diem aja, saya tanyain. Saya panggil lagi, tanya lagi, kok diem aja. Terus saya gini, gimana sih, nggak dengar apa gimana? Terus kok nggak lama kemudian saya dengar suara jebar-jebur lagi. Loh, gimana? Tadi bukan udah kelar, udah lewat gitu kan? Terus Ngambil sampo kali. oh iya kali ngambil sampo ya gitu, atau anduk ketinggalan Ya, gitu kan. bisa. Terus kok jebar-jebur lagi kan. Terus abis itu pas yang kedua kalinya emang Miss Dita lewat, karena Miss Dita kalau lewat biasa sambil ngoceh biasanya gitu kan, oh ini bener Miss Dita nih gitu kan. Terus saya, tadi bukannya udah kelar mandinya? Belum, baru ini selesai. Dan nggak tahu tuh yang lewat tuh siapa. Nah, itu lagi iseng. Tapi ada kalanya si ini tuh baik. Jadi kadang kita suka lupa ngeset alarm kan, yang mana bisa aja kita jadi kesiangan berangkat sekolah. Itu enggak, setiap kali Miss Dita atau saya lupa ngeset alarm, dia akan bangunin. Kalau Miss Dita dulu dipanggil nggak salah, sama saya juga dipanggil sih. Tahu-tahu kita dipanggil aja kebangun, ternyata udah hampir telat gitu kalau bangun. Jadi di tempat kami tinggal itu, di PLN itu memang ada ceritanya. Dia iseng sesekali tapi ada baiknya juga. Itu. Kalau itu kasat mata ya. Kalau Nggak kelihatan. kalau saya pernah waktu naik gunung gede nih. Kalau ini kelihatan. Dan kalau dibilang kebetulan, ya menurut saya sih nggak juga sih. Jadi dari bawah nih, kita kalau lagi istirahat itu nggak boleh lama. Kenapa? Ada tawon. Tawon gede banget, tawon hutan. Nah itu dia cuma terbang-terbang doang sih, kayak suruh jalan. Nanti jalan, dia hilang. Kan sekali, dua kali, mungkin kebetulan nih. Tapi kok tiap nyampe puncak, dia ada terus. Jadi kayak nuntun dia. Iya, kayak nuntun, kayak udah cepet jalan. Oh, bentuknya lebah. Lebah. Enggak bentuk ya? Enggak. Itu mungkin bisa dibilang ya teman juga sih, teman
baik lah ada Kalau makhluk kita emang sesuka hati mereka, mau Betul. nunjukin Dalam bentuk mau apapun. enggak. ya, percaya nggak percaya ya kita mah, walaupun iman kita tetap kuat pada Tuhan gitu loh ya, nikmati saja ya nggak sih kayak gitu, nikmati saja. Kayak sih ya dari cerita. Dengan tadi ada ya cerita-cerita dari Benaya, terus ada dari bintang tamu kita Bu Marta dan Pak Jo, dan dari teman-teman kita yang sudah dikirimkan tadi, kesimpulannya adalah kita memang boleh takut, tapi yang penting kita harus tetap ingat kepada Tuhan, dan jika kita berhadapan dengan misalnya kejadian seperti itu ya kita langsung berdoa saja dan tetap tenang, karena kita di misalnya hitungannya sih diganggu, tapi kan gak selamanya ya bakal diganggu terus, jadi bakal ada stop gitu. Jadi tetap tenang dan tetap berdoa aja, semoga hal seperti itu nggak akan terjadi lagi dan tidak semakin parah. Ya, oke. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton dari tadi. Sekarang kami akan closing, jadi dadah. Terima kasih. Ya. Selamat malam. Semoga mimpi indah. Yuk.